Bab 621, Kekuatan Mengerikan. Ayo pergi. Leon dengan cepat membawa mereka ke atas. Bang, bang, bang. Ketika mereka tiba di kamar 301, pria bertato itu dengan cepat mengetuk pintu. Lota yang berada di dalam kamar mengira Jordan telah kembali untuk mencarinya. Dia melompati dengan bersemangat dan membuka pintu tanpa memeriksa. Yordania, Lota memanggil dengan gembira, tidak menyangka bahwa orang di luar pintu bukanlah Jordan, tetapi pria yang baru saja menggodanya. Leon terkejut dengan penampilan Lota yang seperti peri. Namun, mereka bertiga mengira Jordan masih ada di kamar, jadi mereka mengabaikan Lota dan bergegas masuk. Di mana anak itu? Keluar. Namun, setelah berjalan-jalan, mereka menyadari bahwa tidak ada orang lain di ruangan itu. Mana pacarmu? Pria bertato itu bertanya dengan marah. Jordan telah menendangnya dan sekarang dia memiliki Leon untuk membantunya, dia harus membalas budi. Sekarang, keinginan untuk menghajar Jordan bahkan lebih kuat daripada menikmati keindahan di depannya ini. Ketika Leon melihat bahwa Lota sendirian di kamar, dia menilainya dengan senyum jahat. Anjing penjaga anak itu, Salvatore atau semacamnya, pasti memanggilnya. Dia pasti takut aku akan menemukannya dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menyelinap pergi, meninggalkan pacarnya di belakang. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Pria bertato itu mengerti dan tertawa. Leon, anak itu pasti telah meninggalkan pacarnya untuk kita sebagai kompensasi. Leon tertawa. Karena anak itu sangat masuk akal, jangan berdiri di atas upacara. Leon tidak bisa menahan diri lagi dan langsung ingin menyerang Lota. Lota selalu disembunyikan dengan baik oleh keluarga Handeli dan tidak pernah berinteraksi dengan siapapun dari dunia luar. Dia tidak tahu bahaya masyarakat. Gadis naif itu tidak tahu bahwa ketiga pria ini akan menyerangnya. Pada saat ini, naga muncul. Suara mendesing. Dia melemparkan anak panah ke udara. Anak panah itu terbang dengan kecepatan kilat dan mengenai salah satu tangan Leon. Percikan. Darah menyembur keluar. Ah! Leon berteriak kesakitan. Siapa ini? Pria bertato itu terkejut. Ketika dia melihat naga, dia sedikit takut. Namun, dia tahu seberapa kuat Leon dan mempertahankan kesombongannya. Satu lagi telah datang untuk mati. Leon, pukul wajahnya. Leon juga sangat marah. Beraninya kau melukai tanganku. Apakah kamu tahu bahwa tanganku lebih berharga daripada tangan seorang pianis kelas dunia? Petik 2. Ah! Dengan itu, Leon bergegas menuju Dragon, melambaikan tinjunya yang lain padanya. Namun, kecepatannya seperti gerakan lambat di mata naga. Naga dengan cepat mengelak dan meninjunya. Bang! Pihak lain tidak jatuh. Bang! Dragon meninju Leon lagi di tempat yang sama. Dia tetap berdiri. Menarik. Naga sedikit terkejut. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu luar biasa. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa menerima dua pukulan dari naga dan tetap berdiri. Bang! Dragon menggunakan semua kekuatannya dan melemparkan pukulan lain. Jika pukulan ini mengenai orang biasa, itu akan berakibat fatal. Puff! Leon memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Leon, dikalahkan. Dua pria lainnya sepertinya tidak bisa mempercayai fakta ini. Menarik. Naga sedikit terkejut. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu luar biasa. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa menerima dua pukulan dari naga dan tetap berdiri. Bang! Dragon menggunakan semua kekuatannya dan melemparkan pukulan lain. Jika pukulan ini mengenai orang biasa, itu akan berakibat fatal. Puff! Leon memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Leon, dikalahkan. Dua pria lainnya sepertinya tidak bisa mempercayai fakta ini. Pada saat ini, Salvatore dan Harry berjalan dengan lebih dari 10 bawahan di belakang mereka. Ketika Leon melihat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menang apapun yang terjadi. Dia berkata kepada Dragon, jika bukan karena kecepatanmu, kamu pasti akan kalah dariku dalam kekuatan murni. Itu saja untuk hari ini. Aku akan datang mencarimu lagi. Dengan itu, Leon bergegas ke jendela dan menghancurkan jendela kamar hotel dengan pukulan. Kaca itu anti pecah tetapi masih pecah berkeping-keping. Melompat. Leon berteriak dan melompat keluar jendela terlebih dahulu. Dua lainnya dengan cepat melompat turun juga. Salvatore buru-buru meminta maaf kepada Lota. Nona Lota, saya minta maaf. Aku gagal dalam tugasku dan membiarkan para hooligan ini mengganggumu.
Tolong hukum aku. Lota menggaruk kepalanya dengan bodoh. Sebenarnya, aku masih tidak tahu apa yang terjadi. Aku baru saja melihat orang itu menghancurkan kaca tebal dengan satu pukulan. Dia terlihat sangat kuat. Naga menatap Lota. Nona Smith, orang itu barusan bukan hooligan biasa. Dia sangat kuat dan memiliki pertahanan yang kuat. Jika saya datang sedikit lebih lambat, Anda mungkin akan menemui kemalangan. Demi keselamatan Anda, saya pribadi akan menjaga Anda malam ini. Harap yakinlah. Petik 2. Dragon masih memikirkan kekuatan luar biasa Leon. Keterampilan bertarung orang ini hanya pada level pemula. Tapi mengapa kekuatannya begitu mencengangkan? Naga tidak bisa mengerti. 1 jam kemudian, Leon dan dua lainnya tiba di hutan di luar ibu kota. Di bawah langit malam, sesosok berdiri di depan sebuah pohon besar. Tiba-tiba, dia melemparkan pukulan. Pohon itu roboh. Pohon sebesar itu mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai ukuran ini, tetapi pohon itu dirobohkan oleh satu pukulan dari pria itu. Siapapun yang menyaksikan kekuatan ini hampir tidak akan mempercayai mata mereka sendiri. Apakah ini nyata? Dia merobohkan pohon dengan satu pukulan. Pria bertato dan temannya terperangah. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke sini. Ini adalah pertama kalinya Leon membawa mereka untuk melihat orang ini. Namun, Leon sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Leon bergegas mendekat, mencengkeram tempat di mana Dragon telah memukulnya. Itu masih sakit, menyebabkan dia bergerak goyah. Tuan Yamamoto, saya dipukuli. Tolong balas dendam padaku. Petik 2. Leon berlutut di depan pria itu. Ketika dua lainnya melihat ini, mereka segera berlutut juga. Salam, Tuan Yamamoto. Salam, Tuan Yamamoto. Kami adalah teman Leon. Kami mendengar bahwa Lord Yamamoto sangat kuat. Tolong bantu kami. Orang bernama Yamamoto ini jelas orang Jepang. Nama lengkapnya adalah Yamamoto Kazuo. Yamamoto Kazuo memandang mereka bertiga seolah-olah mereka adalah budak. Dia kemudian berkata kepada Leon, kamu minum obatku untuk meningkatkan fisikmu. Kekuatanmu saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Namun, kamu masih dipukuli. Sampah. Leon sangat malu. Orang itu terlalu cepat. Dia menghindari seranganku. Serangannya sendiri seperti kilat. Saat aku mengangkat tanganku, tinjunya sudah terbang. Jika kita bersaing murni pada kekuatan, aku pasti tidak akan kalah darinya. Yamamoto Kazuo tertawa terbahak-bahak. Ketika berbicara tentang pertempuran, kecepatan adalah raja. Apakah saya akan menunggu Anda untuk menyerang lebih dulu? Kamu tidak berguna. Aku menyesal membuang pil berharga itu ke tempat sampah sepertimu. Uhuk-uhuk. Leon sangat kesal dengan kata-katanya. Dia sekarang terluka secara fisik dan emosional. Dia terus batuk sampai darah keluar. Oh, Anda terluka. Bagaimana Anda terluka? Anda memakan obat ilahi yang diberikan oleh keluarga bangsawan Miyamoto. Pertahanan Anda telah lama melampaui orang biasa. Bahkan jika orang itu cepat, tidak mungkin dia bisa menembus pertahananmu. Ekspresi terkejut ada di wajah Yamamoto Kazuo. Bab 622, Yamamoto Kazuo menantang naga. Jelas bahwa Yamamoto Kazuo memiliki obat yang dapat meningkatkan fisik seseorang dan membuatnya lebih kuat. Menurutnya, Leon sudah minum obat, seharusnya dia tidak terluka. Berapa kali orang itu memukulmu? Leon menjawab dengan jujur, 3 pukulan. Bodoh. Apa katamu? Berapa kali? Yamamoto Kazuo sangat marah. Mengabaikan luka Leon, dia meraihnya seperti sedang memegang ayam. Adegan ini membuat takut pria bertato dan rekannya. Jelas sekali bahwa orang Jepang ini jauh lebih kuat dari Leon. Takut terjadi sesuatu pada Leon, pria bertato itu buru-buru berkata, Tuan Yamamoto, saya baru saja berada di tempat kejadian. Kami dapat menjamin dengan hidup kami bahwa orang itu benar-benar meninju Leon 3 kali, menyebabkan dia menjadi seperti ini. Yamamoto Kazuo menatap mereka berdua. Dia tahu bahwa mereka tidak akan berani membohonginya, jadi dia menurunkan Leon. Dia mengambil 2 langkah ke depan, bergumam pada dirinya sendiri. 3 pukulan. Dia mematahkan pertahananmu hanya dengan 3 pukulan. Sebenarnya ada keberadaan yang menantang surga di antara orang-orang biasa. Dia terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia tiba-tiba tertawa. Hahaha, Leon, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Saya datang ke AS untuk menemukan petarung yang luar biasa. Anda telah menemukan saya kandidat yang sangat baik.
Petik 2. Leon tertegun sejenak. Tuan Yamamoto, maksudmu, orang yang memukulku? Yamamoto Kazuo mengangguk. Betul sekali. Dia hanya orang biasa yang belum mengalami transformasi fisik apapun, tetapi dia melukaimu dengan 3 pukulan. Jika dia mengambil obat ilahi keluarga Miyamoto, dia akan menjadi lebih kuat. Dia bahkan mungkin menjadi orang terkuat di dunia. Cepat dan beritahu aku bagaimana menemukannya. Leon menjelaskan apa yang terjadi. The Loveness Hotel harus dipenuhi orang-orangnya sekarang. Saya ingin tahu apakah staf hotel telah memanggil polisi. Jika kita pergi sekarang, aku takut. Leon tahu itu setelah Yamamoto Kazuo tidak menonjolkan diri sejak tiba di AS. Leon harus menjalankan semua tugasnya untuknya. Jelas bahwa Yamamoto Kazuo tidak ingin menimbulkan keributan dan menarik perhatian. Yamamoto Kazuo mengangguk. Karena dia adalah pengawal wanita cantik itu, kita ikuti saja wanita itu. Mulai besok dan seterusnya, kami akan mengikuti wanita itu 24 jam sehari. Kemudian, kita akan menemukan kesempatan untuk memancing orang itu keluar. Leon berkata, iya, keesokan paginya, Lota terbangun di kamar hotel. Setelah mandi, dia pergi ke toko makanan di luar hotel untuk sarapan. Dia menyukai keramaian yang ramai dan makanan sederhana. Setelah memesan kopi dan sandwich sarapan, dia melahap semuanya dengan senang hati. Tentu saja, Dragon ada di sisinya, melindunginya. Tidak banyak yang terjadi sepanjang pagi. Namun, saat hampir tengah hari, Lota terdorong untuk naik bus ke mall. Dragon mengikuti Lota dan naik bus. Termasuk mereka berdua, ada sekitar 7 atau 8 orang di dalam bus. Mereka mencapai halte. Tiba-tiba, seorang pria Jepang naik bus. Waktu pertunjukan. Dragon tahu bahwa orang-orang dari kemarin tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mereka pasti akan datang mencari Lota lagi. Karena itu, dia menempel dekat dengan Lota sepanjang hari. Begitu pria Jepang ini naik bus, naga secara naluriah tahu bahwa dia akan mencari masalah dengan mereka hari ini. Pria itu tidak terlihat sangat mengesankan. Tapi Dragon bisa merasakan bahwa kekuatan tempur orang ini tidak bisa diremehkan. Pria Jepang ini adalah Yamamoto Kazuo, orang yang menghancurkan pohon dengan 1 pukulan kemarin. Ketika Yamamoto Kazuo naik bus, dia tidak memancarkan niat membunuh. Sebaliknya, dia membungkuk sopan kepada pengemudi. Ketika pengemudi melihat bahwa dia adalah orang asing, dia tersenyum dan melambai padanya. Yamamoto Kazuo menyerahkan uang $100 kepada pengemudi. Sopir itu buru-buru berkata, "Oh, itu terlalu berlebihan. Biaya perjalanannya hanya $2. Yamamoto Kazuo membungkuk dan meminta pengemudi untuk menerimanya. Tolong izinkan saya mengambil 2 menit dari waktu Anda. Sopir itu sedikit berkonflik. Apakah kamu di sini untuk mempromosikan sesuatu? Itu tidak akan berhasil. Penumpang kami sedang terburu-buru. Yamamoto Kazuo berjalan menuju penumpang pertama. Itu adalah seorang wanita parubaya. Dia mengambil setumpuk uang dan menyerahkannya padanya. Permisi, tolong turun dan naik bus lain. Ketika wanita parubaya itu melihat uang itu, dia langsung menerimanya. Wah, banyak sekali uangnya. Saya dapat mengatakan bahwa Anda menyukai kedamaian dan ketenangan. Baiklah, aku akan turun sekarang. Wanita parubaya itu mengambil uang itu dan turun. Yamamoto Kazuo pergi ke penumpang berikutnya dan memberinya setumpuk uang lagi. Permisi. Orang-orang di bus itu tidak kaya. Mereka dengan senang hati menerima uang untuk turun dari bus ini. Mereka bisa mendapatkan uang sebagai imbalan atas tindakan sederhana seperti itu. Mengapa mereka menolak? Segera, semua penumpang kecuali Dragon dan Lota telah turun. Pada saat ini, Lota, yang duduk di barisan belakang, belum menyadari krisis. Dia berkata kepada Yamamoto Kazuo yang tampak sopan, "Tuan, mengapa Anda membayar semua orang untuk turun dari bus? Apakah Anda ingin memesan seluruh bus ini?" "Maaf, tapi saya tidak akan menerima uang. Saya belum pernah naik bus sebelumnya, jadi saya ingin mengalaminya. Namun, saya masih memiliki 2 pemberhentian lagi." Petik 2. Yamamoto Kazuo meliriknya dan sedikit terkejut dengan kecantikannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membungkuk. Oke. Dia kemudian duduk di belakang Lota, tepat di samping naga. Ada begitu banyak kursi kosong, tetapi dia memilih untuk duduk di samping naga. Jelas bahwa dia ada di sini untuknya. Naga mengepalkan tinjunya, siap menyerang kapan saja. Namun,
Dragon juga ingin menunggu pihak lain melakukan langkah pertama. Sekarang, sopir bus sudah melanjutkan mengemudi. 1 menit berlalu, tapi Yamamoto Kazuo tidak bergerak. Karena hanya ada 3 orang di dalam bus, pengemudi melaju dengan sangat cepat. Saat bus berbelok di tikungan, Yamamoto Kazuo tiba-tiba menyerang. Kamu memintanya. Naga sudah siap. Yamamoto Kazuo menggunakan siku lengan kirinya untuk menyerang naga. Kecepatan dan kekuatannya mengejutkan. Namun, Dragon berhasil menghindari serangan ini bahkan dalam kungkungan ruang sempit. Bang! Siku Yamamoto Kazuo membentur jendela bus, dan kacanya langsung pecah. Bang! Naga meninju Yamamoto Kazuo. Namun, Yamamoto Kazuo menerima pukulan ini dengan mudah seolah-olah itu bukan apa-apa. Apa? Naga terkejut. Kekebalan Leon tadi malam telah mengejutkannya. Dan orang Jepang di depannya ini bahkan lebih kuat dari Leon. Bab 623, Keluarga Miyamoto. Dragon menyadari bahwa ini tidak akan menjadi pertempuran yang mudah dan menjadi lebih serius. Jika hanya dia dan lawannya, Dragon tidak akan khawatir, tetapi Lota juga ada di dalam mobil. Dragon khawatir Yamamoto Kazuo akan menyanderanya. Namun, Yamamoto Kazuo sepertinya ada di sini untuk Dragon hari ini. Setelah masuk ke mobil, dia pergi 1 lawan 1 dengan Dragon dan nyaris tidak memperhatikan Lota. Bang! 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 Yamamoto Kazuo terus meninju naga. Setiap pukulannya dengan kekuatan penuh, tapi Dragon menghindari semuanya. Tinjunya yang kuat menghantam kursi bus lagi dan lagi. Lubang langsung muncul di kursi plastik murahan. Ah! Lota berdiri, kaget. Sopir bus dengan cepat melambat dan hendak menghentikan mobil, serunya. Hei! Kenapa kalian bertengkar? Jangan berkelahi. Jika kamu tidak berhenti, aku akan memanggil polisi. Namun, Yamamoto Kazuo dan Dragon tidak menganggap serius kata-kata pengemudi itu. Keduanya terus bertengkar. Yamamoto Kazuo menyerang dengan kejam, ingin mengalahkan naga. Namun, hampir tidak ada serangannya yang mendarat padanya. Di satu sisi, Dragon waspada terhadap kekuatan pihak lain dan harus menghindari setiap serangan. Di sisi lain, pertahanan pihak lain juga sangat kuat. Dragon tidak akan bisa menaklukkannya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Yamamoto berhenti dan tersenyum pada Dragon. Kamu seorang profesional. Saya belum pernah melihat seseorang dengan pengalaman tempur yang begitu kaya dan kemampuan mengelak yang begitu kuat. Keterampilan tempur Anda hampir sempurna. Anda tidak perlu didandani lebih jauh. Sangat bagus. Dengan cara ini, selama saya memperkuat fisik Anda dapat segera digunakan. Petik 2. Yamamoto Kazuo tidak marah tetapi senang dengan keterampilan naga. Dia masih mengevaluasi Dragon untuk keluarga Miyamoto. Namun, semua ini merupakan penghinaan bagi naga. Sementara mereka berdua bertarung, Yamamoto Kazuo masih ingin membuat pernyataan sarkastik. Dragon ingin cepat menghabisi lawannya. Saat Dragon hendak menyerang Yamamoto Kazuo, ada ledakan keras. Yamamoto Kazuo tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak kaki naga. Ah! Naga berteriak kesakitan dan jatuh ke kursi. Dia mengira orang Jepang ini akan melawannya dengan tangan kosong. Dia tidak pernah berharap dia tiba-tiba menggunakan pistol. Ini terlalu tercela. Lota juga patah hati. Dia memarahi Yamamoto Kazuo, kamu curang. Kamu tidak memiliki semangat samurai. Sudah sangat sulit bagi naga untuk mengalahkan Yamamoto Kazuo. Sekarang kakinya terluka dan dia harus melindungi Lota, tidak mungkin dia bisa melawan orang ini. Yamamoto Kazuo tersenyum pada naga. Saya minta maaf Pak, aku benar-benar ingin terus melawanmu, tapi kau terlalu kuat. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Anda sepenuhnya sebelum polisi tiba. Saya hanya bisa menggunakan ini. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah dengan cedera kaki Anda. Aku akan memberikan obat untukmu nanti. Anda akan pulih dengan cepat dan menjadi seperti baru. Saya berjanji kepadamu. Dragon tidak khawatir dengan cedera kakinya. Dia tahu bahwa keluarga Stele memiliki teknologi medis yang puluhan tahun lebih maju dari dunia. Baginya, tertembak itu seperti masuk angin atau demam. Dia akan baik-baik saja setelah minum obat mereka. Namun, dia tidak mengerti mengapa pria Jepang ini mengatakan itu. Yamamoto Kazuo berkata, saya tidak ingin menarik perhatian. Jika kita tinggal lebih lama lagi, pengemudi ini akan memanggil polisi. Biarkan aku membawamu pergi. Dengan itu, dia meraih naga dengan kedua tangan dan melemparkannya keluar jendela.
Naga. Lota berlari dengan panik. Dia berpikir bahwa pria Jepang ini ingin melemparkan naga ke jalan dan membunuhnya. Tapi Dragon mendarat di bagian belakang truk pickup. Orang-orang yang mengemudikan truk pickup itu adalah dua orang yang menggoda Lota tadi malam. Yamamoto Kazuo telah merencanakan untuk melompat ke truk pickup melalui jendela dan pergi, tetapi ketika dia melirik Lota, dia tidak bisa tidak tertarik dengan penampilannya yang seperti peri. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa tuannya adalah seorang pria yang sangat menyukai wanita cantik. Jika dia menawarkan Lota kepadanya, dia mungkin akan diberi hadiah yang mahal. Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki sosok yang baik. Lord Miyamoto pasti akan menyukainya. Aku harus membawanya ke Jepang. Dengan pemikiran ini, Yamamoto Kazuo berkata kepada Lota, "Nona, apakah Anda ingin saya melemparkan Anda ke truk pickup itu, atau Anda ingin keluar dari mobil dan berjalan bersama saya?" Lota tahu bahwa dia ditakdirkan, jadi dia hanya bisa berkompromi. "Jangan mengusirku. Saya takut. Aku akan pergi bersamamu." Yamamoto Kazuo menabrak sopir bus dan membawa Lota ke truk pickup. Mereka segera tiba di sebuah hotel bernama Watergate Hotel. Ini adalah hotel bintang 5 di pinggiran kota, dan Yamamoto Kazuo tinggal di kamar presidensial. Dapat dilihat bahwa meskipun dia tidak menonjolkan diri, dia tahu bagaimana menikmati hidup. Dia memiliki yang terbaik dalam makanan dan akomodasi. Setelah membawa Dragon dan Lota ke dalam kamar, Yamamoto Kazuo memerintahkan seseorang untuk memborgol tangan dan kaki Dragon. Setelah memastikan bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Yamamoto Kazuo mengeluarkan peralatan medis dan secara pribadi mengeluarkan peluru dari kaki naga. Setelah mengeluarkannya, Yamamoto Kazuo mengeluarkan sebotol obat dan berkata kepada naga, "Pahlawan, jangan khawatir. Selama saya menaburkan obat ini pada luka Anda akan dapat bergerak secara normal dalam 2 hingga 3 hari. Dalam waktu kurang dari seminggu, Anda akan sembuh total, seolah-olah Anda belum pernah ditembak." Pria bertato dan temannya tidak percaya. Tidak mungkin. Obat apa yang begitu kuat sehingga dia bisa berjalan begitu cepat setelah ditembak? Leon memarahi, "Apa yang kamu tahu? Master Yamamoto memiliki obat penyembuhan terbaik. Ini jauh lebih hebat daripada rumah sakit manapun di negara ini." Naga juga sangat terkejut. Dia bukan orang kampung seperti pria bertato. Dia tahu bahwa memang ada obat seperti itu di dunia ini, tetapi hanya 8 keluarga besar yang memilikinya. Itu belum dirilis ke pasar sama sekali. Dragon bertanya pada Yamamoto Kazuo, "Bagaimana kamu mendapatkan obat ini?" Yamamoto Kazuo tidak menyembunyikan apapun dari Dragon. Dia tersenyum dan berkata, "Obat ini bukan milikku. Itu milik tuanku, Tuan Miyamoto." Naga berpikir dalam hati, "Tuan Miyamoto. Dia dari keluarga Miyamoto." Baru kemudian Dragon mengerti bahwa orang-orang ini bekerja untuk keluarga Miyamoto. Keluarga Miyamoto juga merupakan salah satu dari 8 keluarga misterius. Semuanya masuk akal sekarang. Yamamoto Kazuo mulai mengoleskan obat pada naga. Lukanya sedikit perih. Setelah mengoleskan obat, Yamamoto Kazuo tersenyum pada Dragon. "Jangan khawatir. Anda sudah dipilih oleh saya. Di masa depan, Anda akan bekerja untuk Lord Miyamoto. Saya pasti tidak akan membiarkan luka Anda memiliki efek yang tersisa. Segera, saya akan membawa Anda ke Jepang dan menawarkan Anda kepada Lord Miyamoto." Bab 624, Serum Mirakuru. Dragon tahu bahwa Jordan sedang menyelidiki rahasia keluarga Miyamoto. Dia mendengar bahwa keluarga Miyamoto diam-diam merekrut orang di AS, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Jika mereka tahu rahasia keluarga Miyamoto, Steles mungkin bisa mengancam mereka di pertemuan besar yang akan datang. Dengan cara ini, Steles tidak akan diusir. Dragon melihat bahwa Yamamoto Kazuo memperlakukannya seperti harta karun dan sangat sopan padanya. Dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar baginya untuk mengetahui rahasia keluarga Miyamoto. Dragon menatap Yamamoto Kazuo dan Leon. "Kalian berdua bukanlah pejuang atau pembunuh profesional. Anda memiliki pengalaman tempur pribadi yang sangat sedikit, dan gerakan seni bela diri Anda terbatas. Reaksi dan kemampuan menghindarmu bahkan lebih biasa. Namun, kekuatan dan pertahanan fisik Anda sangat kuat. Aku ingin tahu kenapa." Yamamoto Kazuo tertawa. "Kamu benar. Kami berdua memang tidak seperti Anda. Jika saya tidak salah, Anda pasti telah menjadi pejuang setidaknya selama 20 tahun. Anda pasti sudah dilatih sejak Anda masih muda."
Kami berdua bukan profesional. Saya hanya bertugas merekrut orang di AS. Namun, dengan kemampuan saya, tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk mengalahkan siapapun di negara Anda. Adapun mengapa kita begitu kuat, hehe, tidak ada salahnya memberitahu Anda. Tubuh kita telah dimodifikasi. Diubah. Apa maksudmu? Naga terkejut. Yamamoto Kazuo tersenyum. Tuan kami, Lord Miyamoto yang agung, menciptakan obat ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Setelah minum obat, kekuatan dan pertahanan fisik seseorang akan sangat meningkat. Kami menjadi sangat kuat setelah minum obat. Namun, obat ini memiliki efek terbatas pada tubuh manusia. Ada juga batas waktu. Setelah waktu tertentu berlalu, tubuh kita akan kembali ke level orang normal. Saat ini, tim medis Lord Miyamoto sedang mengembangkan serum yang disebut Mirakuru. Setelah serum ini disuntikkan ke dalam tubuh seseorang, dia akan menjadi kuat secara permanen. Setelah berhasil, membunuh harimau akan semudah membunuh kucing atau anjing. Namun, serum ini belum berhasil dikembangkan. Ketika disuntikkan ke dalam tubuh manusia, ada banyak efek samping. Lord Miyamoto sangat terganggu dengan ini. Tetapi saya percaya bahwa pada waktunya, Lord Miyamoto akan berhasil mengembangkannya. Pada saat itu, saya dapat menjamin bahwa Anda pasti akan memenuhi syarat untuk disuntik dengan Mirakuru. Yamamoto Kazuo menunjuk naga. Dia menganggap ini sebagai bentuk kehormatan. Mendengar apa yang Yamamoto Kazuo katakan, Leon juga terpesona. Lord Yamamoto, jika serum berhasil dikembangkan, bisakah Anda menyuntikkannya ke saya juga? Saya juga. Saya juga. Dua lainnya juga mengulurkan tangan. Yamamoto Kazuo mendengus. Saya bahkan tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk menerimanya. Kalian, lupakan. Kamu sudah sangat tidak berguna bahkan dengan obat ilahi ini. Petik 2. Leon merasa sangat malu dan buru-buru berkata, Tuan Yamamoto, saya tidak akan mengecewakan Anda lagi. Saya akan memilihkan talenta yang lebih baik untuk Anda di AS dan membawa mereka kembali ke Jepang. Yamamoto Kazuo mengangguk. Leon bertanya dengan cemas, seberapa kuat, Mirakuru, itu? Apakah itu akan membuat seseorang menjadi seperti Superman? Apakah dia bisa terbang? Leon sudah merasakan efek peningkatan kekuatan dari obat ilahi, jadi dia sangat terpesona oleh serum ini. Yamamoto Kazuo tidak melihat ke arah Leon saat menjawab, sebaliknya, dia melihat ke arah naga. Bagaimanapun, Dragon adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menerima serum. Setelah efek samping dihilangkan, kamu akan menjadi sangat kuat. Anda akan dapat membunuh harimau dengan tangan kosong. Anda akan dapat balapan dengan seekor citah. Anda akan dapat jatuh dari lebih dari 10 lantai dan tidak mati. Tentu saja, transformasi tubuh mencakup semua aspek. Kecakapan seksualmu juga akan menjadi sangat kuat. Leon dan teman-temannya menari dengan gembira. Jangan terlalu kabur, Tuan Yamamoto. Tak terlukiskan. Persis seberapa kuat. Petik 2. Hahaha. Yamamoto Kazuo terkekeh. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jika Anda berhubungan seks dengan seorang wanita setelah disuntik dengan serum, dia tidak akan pernah menipu Anda seumur hidup ini. Leon dan teman-temannya tertawa jahat. Ini adalah peningkatan yang sangat kuat. F-Cek, jika saya mendapatkan serum ini, saya akan secara khusus memilih wanita kaya dan cantik itu, terutama selebriti populer itu, untuk diajak bermain-main. Hehe, mereka tidak akan bisa meninggalkanku selama sisa hidup mereka. Mereka bertiga sangat bersemangat dan buru-buru berlutut di depan Yamamoto Kazuo. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk Lord Yamamoto. Mereka mungkin akan rela membunuh untuk menerima serum. Yamamoto Kazuo mengangguk. Dia sangat senang melihat bahwa mereka bertiga sangat setia. Dragon berpikir dalam hati, saya tidak menyangka keluarga Miyamoto telah mengembangkan serum yang begitu kuat. Ketika keluarga Miyamoto berperang dengan Steles, kita akan benar-benar dikalahkan. Sebagai jenderal nomor 1 dari keluarga Stele, Dragon seharusnya tak terkalahkan di dunia. Tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan petugas perekrutan dari keluarga Miyamoto. Jika dia menghadapi petarung sejati yang dilatih secara resmi oleh keluarga Miyamoto, dia akan berada pada posisi yang lebih buruk. Dragon merasa sangat khawatir pada Jordan. Tidak, aku harus pergi ke Jepang dan mengambil serum ini. Naga berpikir sendiri. Dragon berkata kepada Yamamoto Kazuo, Tuan Yamamoto, terima kasih telah memikirkan saya dengan sangat baik. Sebenarnya,
Saya tidak terlalu senang dengan bos saya saat ini. Saya sangat ingin mengubah lingkungan kerja saya. Bagaimana dengan ini? Selama kamu membiarkan wanita itu pergi, aku bersedia pergi ke Jepang bersamamu untuk melihat Tuan Miyamoto. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke Lota, yang diikat. Wanita dengan figur bagus paling takut diikat dengan tali. Efeknya terlalu provokatif. Siapapun yang pernah mengemudikan seorang gadis sebelumnya akan tahu bahwa sosoknya akan menonjol saat dia meregangkan sabuk pengaman di dadanya. Pada saat ini, Lota diikat dengan tali, yang sepenuhnya mengungkapkan sosok baiknya. Itu benar-benar membuat satu ngiler. Yamamoto Kazuo melirik Lota sebelum bertanya pada Dragon, jadi, kamu bekerja untuk keluarga Eropa. Naga mengangguk. Ya, wanita muda ini adalah putri bosku. Saya berutang budi pada keluarga di masa lalu. Tolong lepaskan dia, Dragon berbohong. Membuat Yamamoto Kazuo percaya bahwa majikannya saat ini adalah keluarga Lota. Dengan cara ini, mereka tidak akan mencurigai keluarga Stelle. Yamamoto Kazuo berpikir sejenak. Jika ini bisa membuat Dragon setia pada keluarga Miyamoto, dia bersedia menyetujui permintaan kecil ini. Namun, pria bertato itu tiba-tiba berkata, Tuan Yamamoto, Anda tidak bisa membiarkan gadis ini pergi. Cewek ini adalah kecantikan tiada taraf yang kami pilihkan khusus untukmu dan Lord Miyamoto. Pikirkan tentang itu. Jika Lord Miyamoto sangat menyukainya, bukankah dia akan menghadiahi kita dengan mahal? Itu benar, itu benar. Dia bahkan mungkin menghadiahi kita dengan serum jika dia senang. Ya, kita tidak bisa membiarkan wanita ini pergi. Bahkan jika kita melakukannya, kita harus bermain dengannya terlebih dahulu. Bab 621, Kekuatan Mengerikan. Ayo pergi. Leon dengan cepat membawa